Terpujilah nama Tuhan yang selalu mengasihi kita umatnya. Saudara, ketika kita mempunyai seorang sahabat yang dekat, maka kita bisa menceritakan apa saja kepada sahabat kita. Baik waktu senang ataupun waktu susah, seorang sahabat selalu ada. Sehingga Amsal pernah menuliskan bahwa seorang sahabat itu melebihi seorang saudara. Kenapa saudara? Karena sahabat selalu ada untuk menolong sahabatnya yang sedang mengalami kesusahan. Bahkan ketika sahabatnya jatuh, dia segera menolong untuk mengangkatnya. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba, ya saudara, sahabat yang tadinya begitu dekat, begitu akrab, dirasakan mulai menjauh. Pasti timbul pertanyaan di dalam hati. Saya salah apa? Apakah ada kata-kata atau perbuatan yang aku lakukan yang sudah melukai hatinya? Otomatis pertanyaan itu timbul di dalam hati saudara-saudara. Sehingga ketika sahabat ini diajak bicara kok jawabannya singkat-singkat saja, tidak seperti biasanya. Maka tentu juga di dalam hati timbul rasa sedih ya saudara. Kenapa dia berubah? Ada mungkin rasa kecewa. Saudara, Raja Daud pernah mengalami hal ini di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa dia adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan ya. Raja Daud ini begitu dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya dalam segala hal apapun, sebelum Daud melakukan segala sesuatu, dia pasti bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi jawaban Tuhan, itu yang dia lakukan. Sehingga firman Allah menuliskan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 bagian B, Tuhan sendiri pernah berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Karena Daud selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Namun demikian saudara, meskipun Daud adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah merasakan kalau Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa seolah-olah Tuhan jauh daripadanya. Dia memanggil, dia berseru, dia memohon, tetapi sepertinya seruannya tidak didengar oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama, di waktu Daud mengalami kesesakan, dia merasa bahwa Allah menyembunyikan diri dan jauh daripada dia. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua dan ketiga juga, Daud sudah berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap jauh dan tidak menolong dia. Sehingga dia katakan, "Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku?" Daud merasa bahwa Tuhan telah tinggalkan dia sendirian. Apakah saudara juga pernah mengalami hal yang dialami oleh Raja Daud? Saudara sudah berdoa dalam menghadapi pergumulan, baik pergumulan apapun, saudara berdoa, saudara berseru kepada Tuhan, tapi sepertinya doanya hanya sampai di plafon saja. Sepertinya engkau merasa doamu tidak didengar, bahkan engkau merasa Tuhan tidak menjawab doamu. Mungkin saudara pernah merasakan hal yang sama seperti Daud. Itu yang Daud rasakan saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah Allah meninggalkan umatnya yang berada di dalam pergumulan? Ataukah apakah Allah tinggalkan umatnya yang sedang mengalami kesesakan? Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B, dikatakan di situ, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kalau kita membaca ayat ini adalah janji Tuhan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Amin, puji Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahan alam." Puji nama Tuhan. Kalau demikian, mengapa ada orang percaya yang merasa Tuhan jauh daripadanya? Ya, yang merasa Tuhan tidak mendengar seruannya. Ketika sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah memohon pertolongan Tuhan, dan dia merasa kok
Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda menerima jawaban dari Tuhan. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada dan Dia melihat apa yang kita alami. Ketika doamu belum dijawab, itu bukan berarti Allah tidak mendengar doa saudara. Karena ada saatnya ketika kita berdoa, Tuhan langsung menjawab. Tapi ada saatnya Tuhan berkata tunggu. Ketika doa kita rasanya lama belum menerima jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Saudara-saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong kita. Tetapi ketika doamu belum dijawab, saudara-saudara, itu saatnya Allah izinkan semua terjadi. Untuk apa? Menguji kedewasaan iman kita. Ya saudara-saudara, Allah sedang mau melihat apakah ketika doa kita belum dijawab, kita masih tetap mempercayai Dia bahwa Dia Allah yang baik. Kita masih tetap menaruh harap kepadanya. Biarlah saudara-saudara Tuhan dapati kita sebagai umat-Nya yang setia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, ujian iman mereka. Mereka berkata apa kepada Raja Nebukadnezar? Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami akan tetap setia kepadanya. Luar biasa saudara-saudara. Sebagai orang percaya, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Bahkan ketika engkau merasa Allah jauh, biarlah kita mau tetap percaya, kita mau tetap menyembah bahwa kasih Tuhan itu selalu kekal selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang tidak Tuhan berikan bagi kita, saudara. Bahkan anaknya pun Dia korbankan. Untuk apa? Untuk menebus, untuk menanggung semua kesalahan kita. Kalau semua Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara-saudara, maka kita orang percaya adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendirian karena Dia Allah yang setia bagi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Kami punya Tuhan yang selalu setia bagi kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun terkadang kami merasa Tuhan Engkau jauh. Tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau melihat dan Engkau memperhatikan apa yang kami alami. Dan pertolongan-Mu nyata atas setiap kehidupan umat-Mu. Tambahkanlah iman kami Tuhan agar di dalam segala hal kami tetap percaya bahwa Allah kami setia. Diberkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Engkaulah yang memberi kelegaan. Karena Tuhanlah jawaban atas hidup kami. Terima kasih Bapa, segala yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan berkati. Sehingga nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami masuki hari ini bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.